Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ul huda wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina al-Makkah aw asad al-hadis. Wa qala al-ulama idil fata hasbati qadihir rufi wa kullu man lam yattaqid lam yartafi. Hadratul muhtaramin, para bapak, para ibu, para sepuh, sepuh yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Raya Al-Jabar, Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Jabar yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadirin yang berbahagia yang hadir di Masjid Al-Jabar ini, yang mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam keceriaan dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di pagi hari yang indah ini, yang cerah ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat berkumpul, bermuajahah dan dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid yang megah ini, Masjid Kebanggaan Jawa Barat, Masjid Al-Jabar. Dan selawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh berjamaah Masjid Raya Al-Jabar yang saya muliakan, ini juga ada jamaah dari Pekalongan ya, adik-adik pesantren. Saya tanya tadi pesantren SDIT Lukmanul Hakim, katanya dari Pekalongan, mungkin beserta guru-gurunya. Saya ucapkan selamat datang, saya ucapkan selamat menikmati, melihat-lihat kemegahan daripada Masjid Al-Jabar ini. Mudah-mudahan kedatangannya membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang indah yang cerah ini saya ditugaskan untuk menyampaikan kuliah 7 menit ya, disingkat dengan kultum. Kalau kuliah 3 menit namanya kutil katanya ya. Kalau ini kultum, kuliah 7 menit. Mudah-mudahan kurang lebih nama mohon maaf. Bisa kurang, bisa lebih, saya mohon dimaafkan. Dan hari ini, di pagi ini saya akan mengambil tema tentang masalah
hubul waton minal iman. Wah, serem artinya. Bahwa yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Kata siapa itu? Itu adalah makalah kaul ulama yang diciptakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Ki Haji Asy'ari, mengatakan bahwa mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa seorang ulama begitu peduli terhadap tanah airnya. Seorang ulama menggerakkan, memberikan motivasi bagaimana para santri, bagaimana masyarakat untuk lebih mencintai tanah airnya dengan bahasa hubul waton. Hub itu cinta, waton itu negara. Oleh karenanya bukan tanpa alasan kenapa ulama berfatwa demikian, karena dengan timbul rasa cinta, rasa mencintai terhadap negaranya, maka kita akan selalu bagaimana caranya menjaga, merawat negara ini agar terus aman. Bagaimana negara ini akan terus berjalan, bagaimana negara ini kondusif, bagaimana kita bisa mampu menjaga negara Republik ini akan terus berjalan aman, damai, tentram, sehingga terciptalah satu negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang baik dan negara yang di dalamnya ada ampunan Allah, yang tentunya itu yang menjadi dambaan harapan kita semua, negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mencintai bangsa negara ini sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Sebagai pelajar untuk mencintai negaranya, maka rajinlah belajar, rajinlah menuntut ilmu, karena harapan satu bangsa, satu negara tertumpu di dalam pundak para remaja, di pundak para pemudanya, sehingga kalau pemuda hari ini rajin belajarnya, penuh ilmu pengetahuannya, baik di dalam ilmu umum maupun ilmu agama, maka tidak diragukan lagi ke depan Indonesia akan lebih maju, akan lebih diisi lagi oleh orang-orang yang berkualitas. Sebagaimana maqalat mengatakan, Rijalul Yaum Subhanul God, bahwa pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama berfatwa bagaimana harus mencintai tanah airnya, bagaimana harus menjaga negara ini, bukan tanpa alasan. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah pada saat setelah melaksanakan hijrah ke Madinah, maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doa itu? Rasulullah bersabda, Allahumma habib biladinal Madinah kahubbinal Makkah au asyad. Rawahul Bukhari. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang artinya Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah saya rasa cinta terhadap negara Madinah ini sebagaimana saya mencintai negara Makkah. Bal asyad, bahkan berikanlah rasa lebih cinta kepada negara Madinah ini.
Itu yang dicontohkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan kita menjaga mencintai tanah air ini sehingga mudah-mudahan negara ini akan aman, negara ini akan terus. Dan salah satu yang diwariskan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Atin mengatakan wa hadzal baladil amin. Itu adalah suatu firman Allah yang mengandung arti bahwa hadzal baladil amin, satu negara yang aman, yang itu melalui wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana negara itu, bilad itu harus menjadi negara yang aman, menjadi negara yang tentram, menjadi negara yang damai. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu saya tegaskan dengan rasa cinta tanah air ini sehingga kita tumbuh rasa optimisme, keyakinan yang tinggi bahwa ke depan negara Indonesia akan lebih maju, akan bertahan, agar terus aman, agar terus damai dengan walaupun berbagai macam suku, bangsa dan berbeda-beda agama, karena diikat oleh satu dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang menjadi kalimatun sawa, dan itu adalah menjadi perekat kita. Dan ini menjadi contoh seluruh dunia. Indonesia aman, damai, tentram walaupun berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, karena diikat dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Ini yang menciptakan ulama ini. Yang menciptakan Pancasila itu adalah ulama. Karena kalau kita teliti, kalau kita ambil dasar-dasar daripada Pancasila ini, tidak akan lepas daripada sumber ajaran kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang pemuda, sebagaimana pepatah ulama mengatakan, idil patah hasbati qadhir rofi wa kullu man lam yatakid lam yahtafi. Seorang pemuda harus memiliki keyakinan yang tinggi, tekad yang kuat jika ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin mengisi negara ini dengan sebaik-baiknya, jika kita ingin menjadi manusia-manusia yang tentunya bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Idil fata hasbati qadhir rupi wa kullu man lam yatakid lam yartab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama besar Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menggubah satu sairan, dan ini adalah yang sering kita dengar, bagaimana rasa cinta tanah air yang harus selalu tumbuh di dalam diri, di dalam hati bangsa dan negara ini. Kemudian beliau menciptakan satu syair yang disebut dengan syair Yalal Waton. Oleh karenanya, ini kalau orang Pekalongan ini biasa tahu nih lagu Yalal Waton, syair Yalal Waton. Ini yang menciptakan ulama. Jangan salah, ulama-ulama Nusantara, ulama Indonesia sesungguhnya bukan sembarang ulama. Kita pernah punya sejarah ulama-ulama Indonesia menguasai, menjadi ahli-ahli fatwa, menjadi mufti-mufti di negara Mekah, yang diantaranya adalah Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, dan itu adalah ulama Nusantara. Dan perlu kita tahu, di antara sholawat yang terkenal yaitu sholawat Badar, dan itu juga diciptakan oleh ulama yaitu Kiai Ahmad Mansur. Beliau itu konon katanya pegawai KUA di Banyuwangi. Pada saat 1966 terjadi pemberontakan G30 SPKI. Untuk memberikan semangat melawan gerakan G30 SPKI, maka ulama menciptakan sholawat yang disebut dengan sholawat Badar,
yang kita sering baca salawat itu, tetapi terkadang kita tidak tahu siapa pengarangnya, sumbernya di mana. Kadang-kadang kita mengira bahwa salawat itu yang menciptakan adalah orang Arab, orang luar, padahal yang menciptakan adalah orang Indonesia. Siapa? Kiai Haji Ahmad Mansur menciptakan salawat Badar. Bagaimana isinya salawat Badar? Sering kita dengar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Bisa selawatnya bisanya karena itu sudah tidak asing di telinga kita sebetulnya. Tapi kita harus tahu siapa yang mengarang, siapa yang menciptakan, dan itulah satu pengetahuan buat kita. Ketika kita menukil satu kalimat pun, maka harus kita kutipkan dari mana kita menukil. Idza nukilta bisohi fa idza kulta fa bidalil. Itu waktu saya diajarkan pada saat pertama kali masuk kuliah. Ketika kita nukil, maka yang benar ditukil dari siapa pengarangnya. Dan ketika kita mengatakan, maka kata-kata itu harus berdasarkan dalil yang kita miliki, berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, Ijma ulama. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.